Apa hukum beli di tempat yang di situ menggunakan pelaris-pelaris ya dari dukun-dukun? Kalau kita tidak tahu ya nggak apa-apa, nggak haram. Kalau tahu gimana? Ya kalau tahu asalkan itu makanan yang halal ya halal saja. Tapi sebaiknya jangan beli di situ. Bukan berarti barangnya yang dijual itu misalnya halal ya. Contohnya misalnya bakso, gitu. Bakso halal ya. Asalkan bukan bakso celeng ya. Bakso yang halal gitu kan. Ya sudah halal. Ya tetap halal. Tidak kemudian ketika ada jimatnya berarti baksonya haram, tidak. Tetap hukum barangnya tetap pada asalnya. Tapi sebaiknya jangan beli di situ. Supaya apa? Untuk pelajaran ya. Sebagai pelajaran bahwasanya itu pelarismu itu enggak berfungsi gitu loh. Ya. Itu enggak ada manfaatnya. Yang beri rezeki itu Allah gitu. Kalau bisa seperti itu, kompak ya. Oh fulan itu pakai pelaris, ya sudah. Jangan beli di situ sampai dia tobat. Kalau tobat baru kita beli di situ. Sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau barangnya tetap itu sebagai barang yang halal sebenarnya. Tapi karena itu kalau kita di situ apalagi kita jenggotan ya kan udah ngaji, kerudungan, cadaran di situ. Wah ini padahal jelas pelarisan dipajang ya, ada kepala kerbau atau kepala singa di situ kan. Tujuannya pelaris, kita tahu di situ ada indikasi-indikasi pelaris. Nanti orang tambah pede ya. Ini Pak Ustadz aja kena sihir saya ya. Pak Ustadz aja kena ya. Apalagi yang lain ya, tambah semangat dia. Oh, berarti besok diperpanjang kontraknya sama dukun. Biasanya dukun kayak gitu ya. Ngasih jimat pelaris, nanti ada masa kadaluarsanya ya tidak? Ah iya, nanti bayar pajak lagi ya kan? Iya, itu ujung-ujungnya duit ya. Wah, ini sabuknya sudah enggak berlaku, sudah. Ini masa berlakunya cuma 1 tahun. Kalau sudah lebih setahun itu sudah kekuatannya melemah. Supaya kekuatannya tambah casnya transfer. Ya, nanti ilmunya juga ditransfer. Cus gitu ya. Ujungnya duit. Ya, biasanya dukun-dukun yang pelaris itu punya usaha Pak. Pernah nggak ada yang kenal dukun-dukun yang jualan pelaris-pelaris? Pernah nggak? Biasanya ya mereka itu ya hanya jualan pelaris tapi bukan pengusaha ya. Harusnya kalau pelaris ini berfungsi mestinya para dukun itu orang-orang terkaya di dunia ini harusnya kan ya, harusnya orang terkaya di Indonesia itu dukun-dukun harusnya gitu ya, tapi ternyata nggak ada ini kebohongan. Makanya kata Rasulullah SAW, dukun itu mendengarkan kabar-kabar dari langit melalui perantara setan. Kemudian setan membumbui setiap satu kabar dengan 1000 kedustaan. Satu kabar dari langit yang dicuri sama setan dibumbui dengan 1000 kedustaan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya benar sekali aja benar, tapi 1000 ya, 1000-nya itu double ataupun bohong ya. Benar kebenaran saja. Oh benar ya. Oh ternyata benar ya. Kata dukun nanti hari ini kecelakaan. Oh benar kecelakaan. 1 dari 1000 ya, itu langka. Jadi dukun itu adalah pembohong yang sangat bodoh.